Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan simulasi denial of service dengan target sistem operasi Windows yang prakondisinya adalah lupa untuk menyalakan firewall. Untuk denial of service-nya kita akan menggunakan Metasploit ya. Lebih tepatnya nanti pakai Synflood. Oke, kita jalankan dulu Windows-nya sebagai target. Oke, ini Windows-nya sudah aktif. Kita cek ya. Kondisinya adalah Windows ini kita kondisikan lupa untuk dinyalakan firewall nih. Firewall and network protection ada tanda silangnya, artinya tidak aktif. Kita cek IP-nya. IP config. Enter. IP Windows ini adalah 10.211.55.3. Nah, ini adalah IP targetnya nanti. Oke, kita sekarang nyalakan Kali Linux-nya yang akan kita gunakan sebagai attacker atau penyerang. Nah, kita sudah masuk ke Kali Linux. Nah, pertama kita akan cek dulu ya IP-nya ya. Kita masuk ke terminal nih. Kita jalankan aja biar kita full access. Masuk dulu ke super user dengan perintah sudo spasi su. Enter, masukkan passwordnya. Kita cek IP Kali Linux ini if config, pakai perintah if config. Nah, ini udah muncul. IP-nya adalah 10.211.55.5. Kalau tadi Windows-nya yang akan kita jadikan target, IP-nya adalah 10.211.55.3. Oke. Jadi pertama, anggap saja kita tidak tahu IP target kita atau tidak tahu IP Windows yang akan kita serang itu. Pertama, yang biasanya kita lakukan adalah kita scanning network. Caranya setelah kita tahu IP di Kali Linux kita, yaitu ini 10.211.55.5, kita cek netmasknya. Oh, netmasknya 255.255.255.0, artinya dia /24. Kita scan aja untuk mencari seluruh IP yang online di jaringan tersebut. Pakai perintah nmap ya. Nmap -sn 10.211.55.0/24. Perintah ini digunakan untuk melakukan scanning network ke jaringan ya, jaringan di mana Kali Linux ini terkoneksi. Ini akan mencari IP mana saja yang online atau yang hidup. Artinya ketika IP tersebut hidup, artinya ya ada yang bisa kita jadikan target. Oke, scanning dulu. Nah, sudah muncul ya. Ini seluruh IP yang muncul. Coba cari tadi Windows-nya yang mana. Nah, ini. Ada Windows ya, ini. Yang ini. Nah, Windows 11 share. Nah, IP-nya 10.211.55.3. Nah, jadi sebenarnya kita tanpa menjalankan perintah if config di Windows-nya ya. IP config di Windows-nya itu sebenarnya langsung dari sini pun bisa pakai nmap, cari aja yang Windows mana. Oke, setelah kita tahu IP-nya, IP targetnya, kita cari port yang terbuka yang mau kita jadikan target untuk DOS nanti, untuk serangan DOS atau denial of service itu. Pakainya masih pakai nmap ya, nmap main sv.
10.211 ini IP targetnya ya, 55 titik berapa tadi, 3. Enter. SV itu artinya service dan V itu version. Jadi kita tahu port yang terbuka itu menjalankan service apa dan versinya berapa. Jadi sangat riskan sekali ya kalau misalkan Windows kita itu firewallnya mati, apalagi kalau tidak diupdate. Nah, sudah muncul hasilnya. Jadi ini adalah port-port yang terbuka di Windows tadi. Ada 3 port yang terbuka, 135, 139 dan 445. Kita tinggal pilih nih, kita mau DOS pakai pakai port yang mana yang mau kita jadikan target. Nah, untuk Windows ini yang paling riskan sebenarnya kalau dari 3 port ini adalah ini, NetBIOS ini. Jadi kita nanti akan melakukan serangan menggunakan port yang 139 ini. Nah, tools yang akan kita gunakan adalah Metasploit. Untuk menjalankan Metasploit, kita tinggal jalankan MSF console. Oke, sudah masuk ke Metasploit, kita search, kita cari ya tools untuk melakukan SYN-flood. Flood itu sama dengan DOS ya. Jadi kita banjiri jaringannya. Search SYN-flood. Nah, ini udah muncul SYN-flood. Kita bisa pakai ya. Untuk pakainya tinggal jalankan use auxiliary DOS TCP SYN-flood. Enter. Kemudian kita tinggal set IP targetnya. Caranya set rhost. IP-nya tadi 10.211.55.3 10.211.55.3. Pastikan dulu ya, 10.211.55.3. Oke, sudah sama. Ini kita ngeset targetnya yang akan kita flood atau DOS. Oke. Selanjutnya kita set port yang akan kita tembak atau akan kita DOS ya. Set airport. Portnya tadi yang NetBIOS, kita cek NetBIOS berapa. 139 ya, Microsoft NetBIOS SSN. Ini akan kita jadikan target. Port ini muncul karena firewall di Windows tersebut mati. Port ini tuh. Set airport 139. Enter. Nah, untuk memastikan settingannya udah benar semua ya di Metasploit, kita bisa jalankan show option. Nah, ini tujuannya kita mereview settingan Metasploitnya. Airhostnya udah benar 10.211.55.3, airportnya 139. Oke. Nah, untuk melakukan eksploitasi serangan, kita cukup jalankan perintah run gitu aja. Sebelum kita eksekusi, kita kembali ke Windows dulu ya. Nah, di Windows kita buka Task Manager, search Task Manager ya. Kita jalankan Task Manager untuk memastikan bahwa sebelum kita serang itu networknya itu masih 0. Nah, ini di bagian Ethernet ya, tidak ada traffic sama sekali. Jadi Windows ini tidak melakukan aktivitas jaringan apapun, bisa dicek dari sini Ethernet ya, tidak ada aktivitas. Nah, sekarang kita coba serang ya, nanti kita bandingkan ini sebelum. Nah, sebelum ya, sekarang kita jalankan serangan, kita jalankan run. Nah, ini proses input sudah dimulai, kita cek kembali ke Windows. Nah, langsung ada traffic. Nah, ini simulasi serangan denial of service ya. Yang diserang adalah port NetBIOS 139 di Windows. Nah, jadi jaringan Windows-nya itu akan selalu dipenuhi traffic palsu dari serangan kali ini. Nah, otomatis di prosesor juga naik nih, diperhatikan bagian sini. Ini mulai naik. Nah, bayangin ini hanya satu penyerang ya. Seandainya yang nyerang banyak atau diduplikasi akan menjadi
distribute denial of service, otomatis yang masuk ke sini akan lebih besar. Tapi karena ini hanya simulasi dan yang penting kita tahu seperti ini loh denial of service, nah ini cukup satu aja. Nah, ini sangat mengganggu seandainya ini sangat besar. Karena apa? Otomatis ketika jaringannya ini penuh di Windowsnya ini, kalau kita pakai Windows itu untuk browsing, untuk melakukan apapun berselantar di internet itu akan sangat lambat karena trafiknya sudah dipenuhi dari DOS ini, dari SYNFLOOD yang dilakukan pakai Metasploit ini. Oke, sekarang kita coba hentikan SYNFLOOD-nya. Apakah ini akan turun? Harusnya turun sih, tapi kita buktikan aja. Oke, untuk kemudian tinggal Ctrl C. Oke, jadi udah selesai di stopnya ini, stopping running against. Kita cek di Windowsnya. Nah, trafiknya langsung turun ya. Artinya simulasi denial of service yang barusan kita lakukan udah berhasil ya. Nah, tipsnya jadi kalau misalkan kita menggunakan Windows ya, kenapa saya gunakan targetnya itu Windows? Karena ya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ya sistem operasi ini. Dan masyarakat biasanya tidak terlalu aware terkait dengan firewall. Apalagi kalau yang biasanya melakukan sharing folder di jaringan itu kan biasanya wah gara-gara firewall sharingnya gagal terus. Nah, terus paling gampang dimatiin firewallnya. Setelah sharing filenya selesai, firewall lupa dinyalakan lagi. Nah, ini akibatnya fatal. Jadi tipsnya untuk preventif, firewall itu harus selalu nyala kalau misalkan kita menggunakan sistem operasi apapun. Oke. Nah, sekian untuk simulasi serangan denial of service. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.